Bentar. Oke, kita mulai saja untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Selamat siang, Din. Apa kabar? Selamat siang, apa kabar Kak? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja juga Kak Ena. Cuman seperti biasa di Semarang sumuk. Ini Kak Ena tadi Katanya sih gitu, tuh bilang. Hmm, betul. Tadi Kak Ena dari tempat tinggal Kak Ena ke sini lumayan agak panas tadi jalannya. Oke deh, sip. Terima kasih ini sudah bergabung pada pertemuan di siang hari ini. Seperti biasa di hari Kamis dari jam 13 sampai dengan jam 14 kita ketemu lagi di kelas Python Pro bersama Kak Yana dan juga sudah ada di sini. Gitu ya. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita doa dulu ya. Sebelum Baik, belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Din sudah berdoa terlebih dahulu. Oke deh, sip. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, silakan nanti Din boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk masuk ke akun belajarnya melalui Algo VS Code, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Kak Ana mau sapa-sapa dulu. Hari ini aktivitas Din ngapain aja, Din? belum ada apa-apa sih yang menarik sih. Saya juga Belum ada sedikit. yang menarik. Tadi ngapain aja berarti di rumah? Ya, Laying on the bed? tidak sih. Saya bangunnya agak pagi kok hari ini. Jadi tidak mungkin saya tidurnya agak lama tidak. Oke. Nanti kayaknya sore mau olahraga ke TLJ. Kemana Kak? TLJ, TLJ. Oh, Nanti jogging-jogging lah biar ini apa biar seru. Oke deh, sip. Terima kasih Din sudah berbagi di pertemuan hari ini. Oke, hari ini kita masih melanjutkan untuk project prototype MVP yang sudah kita kerjakan dua kali pertemuan, yaitu pertemuan hari Selasa, pertemuan hari Jumat, kemudian pertemuan hari Rabu, dan pertemuan hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir untuk pengerjaan si MVP-nya. Oke, masih ingat nggak MVP-nya itu kemarin projectnya itu bikin apa, Din? Nama kita kan aplikasinya apa kemarin? Depannya itu R. Ru- Rufier. Ruvier, betul sekali. Ruvier itu kemarin ada aplikasi untuk ngapain? Itu mencari detak jantung. Menghitung, bukan Itu. menghitung, Deng, bukan menghitung. Dia itu nanti akan menganalisa denyut jantung atau denyut nadi. Oke? Nah, Oke. nanti hari ini kita akan belajar visualisasinya, belajar visualisasi dan juga nanti akan kita uji aplikasi yang sudah dia kerjakan selama dua kali pertemuan ke belakang. Oke? Nah, sekarang di sini teman-teman, Din, kita mendapatkan beberapa feedback. Feedback itu seperti yang sebelumnya sudah Din sampaikan, itu berguna untuk perbaikan. Untuk perbaikan, kemudian untuk membuat aplikasinya juga semakin baik lagi dan juga bisa digunakan oleh banyak orang. Oke? Nah, di sini Oh, sebelumnya Din sudah belajar cara untuk memeriksa kebenaran entry data dengan menggunakan exception handling. Masih ingat nggak exception handling? Sintak programnya pakai apa kemarin? Exception handling. Pakai apa sintaknya, Din? eh, Try sama apa? try. Tunggu-tunggu tadi apa? Eh, Exception apa ya? handling. Pakai yang kemarin banget kita udah belajar. Itu sintaknya itu ada try dan juga ada X apa ya? Aku lupa. except. Oh iya, Oke, accept. itu Oh iya. adalah exception handling. Jadi ada try dan juga ada accept. Kemudian kita juga sudah bikin timer. Di pertemuan kemarin kita udah belajar gimana caranya untuk bikin timer. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mendesain biar aplikasinya itu dia lebih menarik lagi. Ada warnanya, kemudian ada animasinya. Kita akan lengkapi di pertemuan hari ini. Oke? Nah, ini kemarin kita sudah, KNF sudah menunjukkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, di sini
Untuk merubah warna, Din, kita bisa menggunakan dua format. Untuk merubah warna ini kita bisa menggunakan dua format. Yang pertama pakai RGBA. Kalau misalnya di mau merubah warnanya jadi black, berarti nanti nilai RGBA-nya kita masukin seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai formatnya yang hex, untuk warna black, dia itu kode hexnya seperti ini. Nanti Din bisa cari di yang namanya Witriscol atau ini RGBA kalkulator. Biar nanti Din bisa cari tahu kira-kira untuk perpaduan warna, kira-kira nanti si nilai RGBA-nya itu nilainya berapa. Oke, ini untuk merubah warna kita formatnya ada dua. Bisa pakai RGBA atau bisa pakai kode hex. Oke, nah di sini untuk yang menggunakan RGBA, nih RGBA, R itu berarti red, kemudian G itu berarti green, B kemudian blue, sedangkan huruf terakhir ini adalah untuk mengatur transparansinya atau opacity-nya. Misalnya Kak, aku pengen nanti warnanya itu kontrasnya itu misalnya solid. Oh, berarti nanti tinggal diganti nih. Pakainya yang satu atau pakai yang nol. Oke, RGBA ini adalah untuk warna, sedangkan A, huruf yang di sisi sebelah kanan, itu adalah untuk mengatur transparansinya atau opacity-nya. Oke, itu kalau pakai RGBA. Sedangkan untuk yang hex atau hexa, ini adalah, nah, hexa itu kan 6 ya, istilahnya itu kan 6. Ini kita pecah menjadi tiga angka dari 0 sampai dengan 255 dalam heksadesimal. Oke, di mana setiap angka setiap angka ini dia itu menunjukkan presentase dari warna. Dua angka pertama R, ini G, kemudian ini blue. Jadi untuk merubah warna itu kita bisa menggunakan dua format RGBA ataupun format heksadesimal. Oke. Nah, di sini nih, ini ada kode khusus kalau untuk yang heksa. Di sini bentuk standar untuk saturasi itu dari 0 sampai dengan 255. Jadi angka yang bisa kita masukkan itu dari 0 hingga 255. Nah, angka ini kalau kita konversikan itu nilainya itu menjadi seperti ini. Nah, nilainya jadi seperti ini. Hmm. 7F00FF itu adalah kode heksa dari angka yang ada di sini. Ya, jadi nanti untuk merubah warnanya kita bisa pakai dua format. Oke, contohnya nih, from Kitty Core window, import window. Kenapa kita pakai yang dipanggil itu yang diimport itu window? Kenapa dia? Kenapa yang kita import itu importnya window untuk mewarnai? Kenapa Mewarnai yang kita itu layarnya. importnya window? Kan itu kan di windownya, jadinya kayak biar nanti semuanya itu di fill gitu. Right, betul sekali. Kak, kenapa window? Karena nanti si semua windownya ini akan kita rubah warnanya. Nah, kita pakai warna pink. Warna pink ini kode RGBA-nya itu adalah ini. 0,87, 0,54, 0,8, kemudian transparansinya dia satu atau opacity-nya dia penuh. Oke. Setelah itu window.clear color sama dengan pink. Kita rubah clear color, kita rubah Windows-nya dengan warna pink. Oke. Ini adalah program untuk merubah warna dengan sintak clear color. Oke. Kemudian background color. Nah, kalau si background color ini kita akan gunakannya itu untuk tombolnya saja nih. Nah, untuk tombolnya ini. Makanya di sini ada program button.background_color sama dengan button color. Jadi si perpaduan RGBA ini adalah warna yang kita gunakan untuk mewarnai si button colornya. Oke? Sampai sini dulu Din, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sip kalau tidak ada. Kemudian di sini kita ada tag BitKivi. Ini kita bisa merubah masing-masing elemennya itu dengan menggunakan tag. Ada tag pembuka dan tag penutup. Itu dia pasti berpasangan. Oke. Kemudian
untuk parameter markup, nih, parameter markup yang ini kita gunakan untuk mengubah font, untuk merubah font. Misalnya Kak, aku nanti tulisannya itu teksnya mau pakai fontnya font apa? Itu bisa dengan mengisi parameter markupnya. Oke, selain warna, kita juga bisa merubah si gayanya. Nah, di sini ada beberapa tag yang nanti bisa kita gunakan. Ada tag B_B slice B. Ini adalah untuk bold, untuk bold. Oke, untuk bold. Kemudian kalau I ini adalah untuk italic. Italic itu untuk berubah jadi miring. Hurufnya itu jadi miring. Kemudian kalau U ini adalah underline atau menggarisbawahi. Kemudian kalau C ini dia itu kayak gaya coretan atau slash. Ada gaya coretan. Kemudian kita juga bisa merubah ukuran teks. Tinggal kamu masukkan size-nya ini berapa. Misalnya ukuran size-nya adalah 14. Berarti nanti ukuran teksnya itu akan dirubah menjadi 14. Kemudian ada warna teks. Kalau warna teks di sini kita pakai color. Tagnya itu dia pakai garis miring color. Kalau yang ukuran itu garis miring size. Nah, tag ini dia nggak sembarangan ya. Tag ini dia mempunyai arti masing-masing. Nah, untuk menyimpan tagnya itu bisa nanti kamu simpan di bagian si ininya. Nah, di bagian colornya, kemudian tag-tagnya nanti bisa tambahkan di sini. Oke, itu untuk tag atau mengatur gaya tulisannya. Kemudian kita akan belajar tentang elemen antarmuka nih. Ada loadingnya. Di sini ada dua tampilan loading. Dari dua yang ini, menurut Dian, mana yang paling menarik, yang kiri apa yang kanan? Loadingnya yang Yang menarik, kiri. yang kiri. Kenapa yang kiri? Kan masih ada gerakannya itu kan yang buat menonjol Betul, gitu. dia itu ada animasinya. Ada ini nih, ada si lingkaran yang berputar-putarnya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar elemen antarmuka. Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang animasi. Library Kivi itu juga bisa kita gunakan untuk menambahkan animasi ke dalam layarnya. Oke. Contohnya kayak gini nih. Contohnya animasi pas kita klik, nanti si tombolnya akan membesar. Pas kita klik misalnya tombolnya geser-geser. Ini adalah animasi. Oke. Nah, di sini animasi itu adalah kemampuan untuk mencapai nilai properti baru dengan lancar. Kemampuan untuk mencapai nilai properti baru dengan lancar. Contoh, nilai properti awal itu dia ada di sini. Nah, nilai properti awalnya itu ada di sini. Kemudian dia itu akan berpindah. Nah, di sini kemampuan dia untuk berpindah dari nilai satu ke nilai yang kedua itu kita sebut sebagai animasi. Posisinya di sini di kiri, dia berpindah ke kanan, itu kita sebut sebagai animasi. Oke. Nah, itu terkait dengan animasi. Kemudian, sebelum kita menggunakan animasi, kita harus import dulu nih library-nya, animation. Kemudian baru nanti sama kamu bikin nih animation-nya mau pakai apa, propertinya, kemudian durasinya mau berapa lama. Jadi misalnya Kak, aku mau geser tombolnya dari kiri ke kanan, sama aku digeser-geser, itu propertinya durasinya misalnya pergeserannya sekitar 5 detik. Itu bisa kamu atur. Oke. Kemudian kalau misalnya Kak, aku pengen nambahin animationnya itu misalnya ada beberapa. Nah, kalau ada beberapa, nanti tinggal kita gabungkan aja. Animation satu, animation 2, sama animation 3. Misalnya animation satu gerak ke kanan, animation kedua misalnya dia tuh ada efek blur, animation ketiga misalnya adalah geser. Nanti bisa kita gabungkan. Ketika nanti dijalankan, resultnya itu dia akan menjalankan semua animasi yang kita gabungkan. Oke. Kemudian untuk memulai animasinya, kita bisa menggunakan anim.start dalam kurung argumennya widget. Oke. Nah, ini untuk melakukan animasi, kita nanti akan menjalankan animasinya.
sampai dengan animasinya itu selesai sesuai dengan durasi yang Dean berikan. Kayak gini. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan program untuk membuat animasinya itu dia bekerja. Di sini kita menggunakan yang namanya animation on start, kemudian next. Nanti kalau animation yang ke satu udah selesai, akan dilanjutkan ke animation selanjutnya. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan animationnya, di sini kita pakai sintak animation on complete. Kalau untuk memulai on start, kalau untuk menyelesaikan dia adalah on complete. Oke, itu adalah sintak untuk menambahkan animation. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dadah. Oke. Kemudian langkah animationnya. Tadi kan animasi itu adalah kemampuan dia untuk berubah nilai dari titik awal ke parameter selanjutnya. Misalnya nilai titik awalnya itu nilai stepnya adalah 0,0. Kemudian dia bergerak ke sisi sebelah kanan, maka nilainya itu akan berubah. Karena yang asalnya ada di sebelah kiri, dia berpindah ke sebelah kanan. Startnya itu nilainya di 0,0, sedangkan kalau dia bergeser ke step akhir, itu nilainya berubah jadi 1,0. Oke, dia itu nilainya akan berubah. Stepnya. Oke. Kemudian kita mau melakukan pengulangan Kak, biar animasinya itu bisa berulang-ulang. Oh, berarti kita tinggal tambahkan fungsi yang namanya repeat. Maka nanti dia akan secara otomatis akan mengulang animationnya selama logikanya masih bernilai true. Tapi kalau misalnya logikanya sudah bernilai false, maka nanti dia akan berhenti. Oke. Oke, ini contohnya. Nah, kita klik, terus dia membesar. Nah, dia geser-geser. Oh, dia ini ada gabungan dari beberapa animation. Animation yang pertama dia membesar, kemudian mengecil, geser kanan, kemudian geser kiri. Ini adalah contoh dari penggunaan animation. Oke. Nah, sekarang Kak Yana mau tunjukkan untuk demonstrasi dari si animationnya. Oh, salah-salah, bukan di sini. Di sini. Oke, ini lesson yang nomor 37. Karena tunjukkan dulu animationnya. 38, sorry, sorry. Nih, animation. Ini seperti biasa, seperti yang pertemuan kemarin. Untuk yang ini, kita diminta untuk menjalankan programnya. Kita diminta untuk menjalankan programnya. Kita klik, kemudian kita play. Nanti dia akan muncul. Ini untuk animation. Show animation. Nih, lihat ya. Nih, oke. Kelihatan nggak gambar ini aplikasinya? Kelihatan. Nah, ini adalah untuk animation. Kalau sudah kamu jalankan, kemudian silakan kamu ini. Bentar, saya minum dulu. Kamu tinggal analisa nih. Di sini kita mengimport untuk yang animationnya. Kemudian di bagian animation buttonnya, kita tambahkan dulu nih warnanya apa, ukurannya berapa, positionnya di mana, kemudian fontnya dia ukurannya ukuran berapa. Nah, setelah itu baru di bagian animate-nya. Animate yang pertama ini adalah untuk memilih warnanya dulu. Sorry, sorry. Ini adalah untuk warnanya dulu. Ini pakai RGBA, kemudian durasinya itu selama 1,5 detik atau 1,5 detik. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat, kita juga bisa mengatur untuk ukuran dari si animationnya, kemudian fontnya, kemudian nanti tinggal kita gabungkan dari size scene, font size sama backgroundnya. Makanya kalau tadi sama dia diperhatikan, dia itu akan bergerak. Dia membesar dulu, kemudian gerak ke kanan, kemudian dia gerak ke kiri. Nah, karena dia nilainya 1,1, berarti dia geraknya kemana dulu kalau 1,1? 1,1 Geraknya ke kiri atau ke kanan dulu kalau dimulai ke dari satu poin kanan. satu.
kanan dulu. Makanya tadi kalau diperhatikan, itu dia tuh membesar, kemudian dia setelah membesar, mengecil, gerak ke kanan dulu, baru gerak ke kiri. Kiri. Nah, kanan dulu, baru dia gerak ke kiri. Oke? Nah, nanti kalau sudah dianalisa sama Din, silakan dicentang, kemudian disubmit. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini juga masih sama. Nah, untuk yang kedua ini, masih loading. Nah, untuk yang kedua ini, kita baru mengerjakan si ininya, mengerjakan programnya. Ini programnya masih sama seperti yang kemarin, kita tinggal melanjutkan. Karena running dulu. Nah, ini nanti masukkan namanya misalnya Dian, umurnya 17. Klik start. Nah, kita ukur dulu jenis jantungnya ya. Klik start. Ih, kok denyut nadi Kak Ena nggak ada ya? Lah, jadi gimana? Gak ada. Salah pegang. Oke, misalnya kita masukin 16 aja deh. Nah, kemudian kita squat selama 30 kali 45 detik. Nanti squat. Nah, squat, ngikutin ininya. Tuing, tuing, tuing. Harusnya bertambah apa berkurang atau sama denyut nadinya kalau udah squat? Harusnya. Kalau squat jadinya kan udah naik kan denyut nadinya. Harusnya denyut nadinya naik. Oke, nanti kita masukin ya. Timernya masih berjalan. Nah, continue, baru kita masukkan count your pulse. Nah, sekarang kita hitung lagi denyut nadi kedua. Dan misalnya jadi 20 deh. Nah, 15 detik kalau lagi. Nah, ininya misalnya jadi 18 setelah istirahat. Your fire index 1,6, heart health-nya dia high. Oke? Jadi nanti di akhir itu akan memunculkan si result. Oke, Din, ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Aman? Aman. Oke, silakan Din, boleh di-share screen. Kemudian buka lesson yang nomor 38. Saya masukkan dulu ya. Iya. Nomor yang 38, sebentar Din, sebentar. Kak Ena share screen dulu bentar ya. Oh, oke. Nah, Din, untuk yang lesson nomor 38 ini masih sama seperti yang 37, cuman kita ada penambahan. Nanti kamu cek di bagian sininya, kamu buka satu persatu. Kalau misalnya dia programnya masih belum lengkap, nanti sama kamu di copy paste dari yang lesson nomor 37. Oke? Nanti sama Oke. Din di copy paste dari lesson yang nomor 37. Kayak instruction, profile, runner, second sama sheet, nanti sama kamu di copy paste di lesson yang nomor 37. Oke? Oke, kayaknya ya. Oke. Silakan 37. Din. Oke. Nah, kamu yang instruction di copy dulu, nanti di paste. Instruction dulu, Din. Nih. Satu-satu. Hmm. Instruction. Nah, ini sama kamu copy, nanti paste ke lesson nomor 38. Ini jadi kan 38. Hmm. Diperbesar lagi ukurannya. Nanti kamu agak sedikit bolak-balik. Yang nomor satu dulu deh, animation biar kamu paham. Jalankan dulu animationnya. Dijalankan dulu animationnya biar kamu bisa coba.
Susah ya ini ya kadang-kadang. Hmm. Nah, klik. Diamin dulu. Nah, kalau sudah checkboxnya dicentang. Ini naik juga ternyata kalau yang ini. Tadi, Kenapa? tadi kan pas ini kan membesar, Hmm, teksnya naik juga. iya. Tuh, oke. Dia ke kanan dulu karena nilainya 1,1, kemudian ke kiri karena nilainya 0,1. Nah, checkboxnya dicentang, kemudian di submit. Hmm, cuma kebengkak doang ya? Enggak, cuma sedikit saja ini. Iya, kan dia cuma buat animasi doang. Hmm. Mungkin saya juga bisa kayak gini loh, Kak. Mungkin. Harusnya bisa dong. Oke, sekarang ke nomor 2. Nah, tadi kamu mau copy yang instruction ya. Nah, diklik dulu instructionnya. Nah, ini lengkapin. Ini. Nah, 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 bentar. nah, nah. Ini dulu, ini loh. Instruction kan ini. Nah, nah, udah dipaste. Sudah? Sekarang yang providernya dulu. Oh, Provider. itu kayaknya ada yang punya Kak Yana, kayaknya ada deh di WA. Boleh, kalau mau langsung di copy paste dari WA juga boleh. Kan ada kan? Ada. Buat saya jadi window doang. Biar tidak Kak Yana tidak lihat saya bolak-balik. Iya. Dah. Hmm. Ini sama kayaknya dikasih nama ya nih. Ini untuk Rufire Sudah, BP. sudah saya sudah ketemu ini Kak. Ada ketemu. Oke. Kayaknya kasih nama deh. Ini ya, Nah, ini Rufire BP. Campfire. Ini ada. Boolean property. Oh, ini Rana. Ini runner kan? Saya sebentar Hmm. kayaknya nggak bisa lihat. Ini Rana BP. Ada. Nah, kalau ini yang ini second. Hmm? Runner yang mana ini runner? Oh, Kemudian ini yang set. Itu kayaknya udah dikasih nama. Sebentar runner kayaknya kebalik deh. hmm? Sorry sorry runner kebalik kebalik. Ini Itu runner apa yang ini. jadinya? Runner yang ini. Aku script. Hmm. Nah ini runner udah benar. Kemudian ini yang shift. Kemudian ini yang second. Ini yang Rufire. Rufire ini yang text instruction. Oke, udah. Kayaknya udah kasih nama. Oke. Udah sama, Din? Oh, tinggal runner. Sorry, sorry. Tadi kayaknya ada Sudah. salah. Ya, sudah. Coba scroll ke atas, Din. Hmm? Scroll ke atas. Kenapa? Kayaknya mau lihat yang atasnya. Oh, oke. Scroll ke atas. Runner. Oke, udah benar. Sekarang yang main app-nya. Main app-nya, kamu copy paste dari proyek yang kamu. Yang kemarin udah dicicil. Oke. 37. Nomor 3, nomor 3.
Yang main app-nya itu di copy paste ke lesson nomor 38. Oke, kemarin baru sampai mana ya? Ini kok kayak gini, yang apa ini? Oh, main app-nya belum ada apa-apa. Sudah. Oke. Coba sekarang scroll ke atas. Kemarin kita udah sampai mana ya? Itu coba cek WA-nya Kak Yana. Yang kali Kak Yana itu sudah saya. Enggak, kemarin kan terakhir Kak Yana yang ini, yang didikte. Coba Din scroll ke bawah dulu, Din. Oke. Terakhir tuh kemarin kan Kak Yana ini apa? Ngedikte. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang mana? Full, sebentar. Full SCR yang atas dulu. Full SCR yang atas. Oh, atas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kelas Full SCR. Kelas Hmm, Full SCR. Oke, oke, oke. Aduh, Kak Yana pusing lihat nih. Oke, sebentar, sebentar. Pulse SCR. Oh, coba ke atas, ke atas. Terus, 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 terus. Nah, itu. Hmm, Nah, oke. Wait, wait. Kemarin kita sudah salt button. Oke, udah. Sekarang outer, sebentar. Outer dot add widget dalam kurung salt button. Oke. Din, sekarang kamu ke baris yang nomor 86, kemudian diantar. Baris 80 diantar. Nah, sekarang kamu ketik outer dot add widget dot add underscore widget dalam kurung self dot bl underscore sec dot lbl lbl sorry sorry lbl underscore sec. Oke, line self button. Oke, sekarang scroll ke bawah, Din, ke yang dev next. Yang dev. Oke, Kak Ena mau kirimin dulu ya yang dev next. oke. Oke, Kak Yana masih lihat kan Dev Next-nya kan? masih masih masih. Nah, Kak Ena udah kasih komentar ya. Nah, silakan, Din, itu Kak Ena udah kirimin. Setelah self.add underscore widget outer yang baris 90, itu ada dua dev, ada dev sec underscore finish, sama dev next. Nah, dev next yang sheet itu sama kamu dimodifikasi. Oke. Di ini kan, paling bawah sini. Oh, sini. Oke. Baris yang nomor 91, Din. Nah, kamu bikin dev lagi. Nah, sec underscore finish. Nah, sip, bagus. Self.
gitu argumen. Kayak itu baris yang 94 salah tuh, bukan koma. Oh iya. Din, berarti dulu Din pas sekolah di Binus itu pulang pergi Semarang Kudus. Enggak, saya ngekos di sana. Ngekos di daerah mana? Anjas Moro. Oh, di Puri Anjas Saudara Semarang. saya kan jauh. Oh, Din jadi pernah ngekos. Ngekosnya sama siapa? Sendiri. Sendiri. Cuman uangannya nggak ada. Uangannya kalau misalnya berapa orang nggak cukup. Kan cuma satu orang biasanya. Di, di sekolahnya apa di kosan biasa? Nggak ada nggak ada kos di sekolah. Oh, nggak ada asrama. Ada kosnya dekat di Anjas Moro. Ih, Binus seru gak? Kudus. Seru nggak ngekos? Seru kan ngekos? Apa-apa seru atau seram katanya Kak Yana? Seru kan ngekos? Seru. Seru. Sayangnya kalau misalnya tuh belum, misalnya tuh ada apa belum tentu bisa dilakukan sendiri. Betul. Karena juga kayaknya berarti ngekos udah berapa lama? Ini udah lama kan ngekos. Semenjak ini deh, mau semenjak masih kuliah. Hmm. Seru tahu jadi anak kosan. Cuman kalau lagi sakit bingung. Makanya itu biasanya tuh sebelum paling nggak setiap berapa bulan gitu tuh obatnya tuh dibeliin dulu ya Pak. Ah. Terus kalau makan gimana, Din? Kan kan ada banyak tempat makan di luar atau juga bisa Grab juga. Oh, berarti beli sendiri Kalau kalau makan. hujan ya enggak. Ya, tadi pernah jadi anak kos. Nanti kuliah juga kan kamu ngekos juga. Iya, yang biasanya gitu udah terbiasa nggak apa-apa. Iya. Yang penting jaga diri, jaga kesehatan, juga makan. Hmm. Repot kalau anak kosan sakit tuh. Untungnya sih cuma Untungnya sih sakit sih kayaknya cuma sebentar saja sih saya cuma beberapa kali doang nggak pernah sering. Aus.
Nah, yang global P1 sama selfnya sama kamu sejajarin sama self yang di atas. Baris 101, 102 sama 103. Din, ini kayak nanti bakal error deh. Yang ini nih, yang ini, kamu sejajarin sama ini. Jajarin sama self. Hmm? Enggak. Mm-mm. 101, 102, 103, jajarin sama ini. Jajarin sama ini. Dikasih spasi lagi. Oh Nah, iya. oke. Nah, P1 berarti ini adalah pengukuran yang pertama sebelum dia beraktivitas squat. Ini sudah, Kak. Oke. Sekarang ke kelas check sheet, ke Kemana? kelas check sheet. Dah? Nah, ini kita akan menambahkan program di bawahnya super yang baris 112. Yang baris 112, wait, baris super super berarti yang ini. Dari sini sampai South next sampai South sampai dari sini sampai sini. Nah, silakan Din. Itu lumayan agak panjang. Oke. Ini ada upahnya diubah ya. Ayo Din, ternyata masih banyak Din. Di bawahnya super, di bawahnya super. Oh, bawahnya sini. Nah, di bawah. Puri Anjas Moro.
eh besok kita sudah masuk ke pembelajaran mesin learning, modul baru. Seru tahu mesin learning nanti kira. Iya, saya sudah enak katanya bidangnya gitu. Seru pokoknya. Nanti mesin learning itu kita akan belajar menganalisa data. Cocok lah nanti kalau kamu mau ngambil bisnis digital. Iya. Din ini mending geserin Din, biar kamu Oh nggak iya, repot. Kamu geserin aja biar nggak ya repot. kayaknya Nah, bisa di. biar nggak repot. Self.lbl dari yang nomor 121 tuh. Masih Kak. Sama-sama. Sudah? Tinggal ini aja. Wah,
Kamu tuh jangan double. Apa? Ini jangan double. Ini kamu double. Apanya? Ini apa? Dah, di bawahnya label kan? Ini beda kok tulisannya. Itu kan dimodifikasi. Oh, ini jadi hapus. Heeh. Ini Nah, gitu. pakai alter tapi. Oke. Heeh. Self.btn.background yang 127. Nah, itu. Background color. Background underscore color. Oke. Oke. Color not nggak pakai U. Nah, Oke, kamu scroll ke bawah. Nah, sekarang untuk yang dev next self, ini ada tambahan lagi. Hmm, Nah kan, yang dev next self-nya di ini apa dimodifikasi, kemudian ada tambahan dev run finish. oke. Coba saya cek dulu ya ini ya di WA-nya ya. Tasnya ada lagi, Delf. Oke, di stop share dulu ya. Oke.
Oke, Din, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Nanti untuk sisa programnya, nanti akan Kak Ayana share petunjuknya di WhatsApp ya. Yang Nih, masih nanti ada sisa program. masih ada, nanti Kak Ayana kirimin petunjuk programnya. Nanti gini ya, nanti Kak Yana akan kasih komentar di program punyanya Kak Yana. Misalnya nanti Din kayak gini nih. Nanti Kak Yana kasih programnya gini, kasih komentarnya kayak gini. Tambahkan ini. Nah, gini ya. Berarti nanti Din, kalau lihat ada komentar tambahkan ini, berarti sama Din ditambahkan programnya di program punyanya Din. Oke? Baiklah, Kak. Pokoknya nanti Kak Ena akan ngasih komentar ada tambahkan ini, berarti itu yang harus Din tambahkan. Paham ya? Iya. Oke, Baik. sip. Baik, terima kasih Din. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita refleksi dulu untuk materi yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini. Karena nanti di hari Kamis, di hari Jumat, itu kita sudah belajar materinya tentang machine learning, modul yang baru lagi. Nanti kita akan belajar tentang gimana menganalisa data, visualisasi data, kemudian ngeproses data, ngeklasterisasi. Kita nanti akan belajar, oke? Sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini, kita refleksi dulu ya. Tadi cara merubah warna tuh ada dua. Ada dua metode cara merubah warna. Yang pertama Window, pakai apa? RGB, RGBA. Satu lagi pakai yang RGBR satu satu lagi yang pakai Windows-nya, no. bukan ya? Oh ya. Depannya itu H. H. RGBA sama Ya, hex. hex. Oh Sama. iya, Oke. hex. Jadi cara merubah warna tuh ada dua. Ada RGBA sama ada dengan hex Hex. formatnya. Kemudian kalau animasi itu adalah apa? Kemampuan apa animasi itu tadi? Kemampuan Itu kemampuan untuk mencapai nilai fine. baru dengan lancar. Ah, Nah, sip, betul sekali. Jadi animasi itu adalah kemampuan untuk mencapai nilai properti yang berarti baru dengan baru lancar. Kalau di kiri tadi nilainya berapa startnya? Nilainya saat berapa? yang kiri. Kiri, kiri. Satu, jadi No. Kiri, kiri. 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 Dua. Hah? Dua. No. 0 poin Oh ya, nol. nol poin Nol titik nol. nol, habis itu jadi 1,0. Ya, kalau dari 1,0 berarti dia berpindahnya ke Kanan. tekanan, betul sekali. Jadi tadi ada animasi dari startnya itu dari 0,0 dari kiri, kemudian dia berpindah atau beranimasi ke sisi sebelah kanan. Nilai startnya itu asalnya 0,0, nilai akhirnya berubah jadi 1,0. Gitu ya. Oke, Din, Oke. sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada, Kak. Nggak ada. Oke, nanti untuk pertemuan Jumat itu kita akan bikin project yang baru lagi. Nanti untuk yang CNPP Rufire ini nanti petunjuk programnya nanti akan Kak Ena bagikan. Oke? Oke, Baik, terima kalau kasih, tidak ada Kak. yang bertanyakan, kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Kak Ena simpan dulu. Oke, sip. Terima kasih Din sudah bergabung pada pertemuan hari ini dan juga sudah mengerjakan dengan cukup bagus. Tadi Din tinggal menambah kecepatan aja, kemudian menganalisa setiap program yang sudah Din bikin. Oke, udah bagus banget Din. Nanti di machine learning itu nanti akan jauh lebih menarik lagi. Oke, baik sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Din, sampai ketemu lagi di besok. Nanti Kak Oke. Yana akan kasih reminder lagi. Sampai Sekian dari jumpa. Kak Yana, selamat siang, selamat beristirahat. Selamat Dadah. siang. Sampai jumpa, Kak. Dadah, sampai